sikap dari fraksi Partai Nasdem dan P3 dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung kemarin itu masih terus jadi pertanyaan besar dari publik ya, karena dari 5 anggota fraksi yang tergabung dalam paslon 01 maupun 03 itu, kalau dari paslon 01 Nasdem yang justru sebenarnya menjadi backbone atau tulang punggung dari 01 itu kemarin sama sekali tidak menyuarakan soal penggunaan hak angket untuk kecurangan pemilu. Sementara pada paslon 03 ini hanya PDIP, itu pun juga tidak terlampau tegas yang menyatakan akan menggunakan hak angket. Sementara P3 yang tadinya tampak sangat bersemangat akan menggunakan hak angket itu malah sama sekali juga tidak bersuara. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan dua partai ini, dengan Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan ini? Apakah mereka itu dalam bahasa publik sekarang itu masuk angin ya, karena operasi dari Presiden Jokowi? Nah itu yang saya kira itu sekarang jadi perhatian publik, dan publik itu bukan hanya mengawasi dari kejauhan, tapi mereka itu langsung mendatangi gedung DPR atau gedung MPR ya, atau tepatnya gedung parlemen ya, karena di situ kan selain MPR DPR juga ada DPD, dan masa itu terus dari hari ke hari ini, setidaknya beberapa hari ini mereka sudah bertahan di depan gedung DPR terus untuk melanjutkan aksi mengawal agar partai-partai yang mendukung paslon 01 dan 03 itu tidak masuk angin dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan hak angket. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus, kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket.